Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar Mam, Bunda, dan teman-teman semua? Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mam, Bunda, dan teman-teman, ini adalah video sebenarnya udah telat upload ya Mam ya. Telat upload, telat edit karena memang baru sempat diedit gitu. Baru sempat diedit kayak sekarang gitu loh video-videonya. Jadi ini adalah video persiapan saya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Ini H-1 ya. Jadi ini H-1 saya mulai membuat rendang ya. Ini resep rendangnya itu kita menggunakan rahasia rendang lezat itu ini ya. Menggunakan kelapa parut yang disangrai kemudian diulek sampai keluar minyaknya. Jadi meskipun kita beli seperti ini ya. Meskipun kita beli bumbu jadi ya, kita harus masukkan itu. Ini ada serai, ada daun salam dan daun jeruk tentunya. Kemudian kita juga gunakan santan kental ya. Santannya santan yang kental untuk membuat rendang. Jadi Mam, Bunda, dan teman-teman, untuk persiapan Ramadan pasti sama ya, pada sibuk ya untuk masak-masak. Di sini saya beli bumbu jadi gitu ya, dari Padang. Tapi tetap ya, meskipun beli bumbu jadi, kalau rendang itu ingin enak seperti benar-benar kayak di Padang itu, kita tetap, kalau rahasianya itu menggunakan parutan kelapa yang disangrai kemudian diulek sampai keluar minyaknya. Nah, ini ya kita masukkan bumbu tadi. Kita masukkan bumbu tadi bersama dengan serai yang digeprek, kemudian daun salam, daun jeruk gitu ya. Lalu kita tumis sampai baunya harum. Kemudian sampai harum, kemudian kita tambahkan sedikit air biar tidak lengket. Lalu kita masukkanlah daging. Nah, di sini kebetulan saya ingin membuat rendang ayam, teman-teman. Bukan rendang daging ya. Di sini saya membuat rendang ayam. Maka dengan itu saya masukkan ayam tadi ya, potongan ayam sesuai dengan selera sih ya potongannya, ke dalam bumbu yang sudah tadi ditumis tadi, sudah harum tadi, kita masukkan. Lalu kita biarkan sampai meresap ya, bumbu itu sampai sedikit meresap ke dalam daging ini gitu ya. Jadi supaya nanti teksturnya itu selain empuk juga di dalamnya tuh nggak putih gitu loh, dagingnya tuh di dalamnya nggak putih. Jadi bener-bener apanya tuh masuk bumbunya tuh masuk ke dalam gitu. Jadi ini sambil kita ratakan seperti ini, kita diamkan ya dengan api sedang ya, apinya kecil aja sampai bumbunya benar-benar meresap. Setelah dirasa meresap baru kita masukkan santannya gitu. Kita masukkan santan, lalu kita masak lagi sampai kuahnya ini menyusut, teman-teman. Sampai kuahnya menyusut ya, sambil diaduk ya, kita takut jangan sering-sering tapi jangan ditinggal juga sih gitu. Jadi beberapa kali diaduk-aduk supaya meresap. Kemudian biarkan sampai airnya ini menyusut gitu ya, sampai airnya menyusut sedikit gitu ya, seperti itu. Barulah nanti kita masukkan bumbu yang kedua. Bumbu yang kedua itu seperti serbuk gitu ya. Nah ini ya, ini seperti serbuk, seperti itu ya, dijual siap sih ini ya. Kita masukkan, ini udah agak menyusut sedikit tadi. Kita masukkan bumbu yang kedua, bumbu kering tadi. Ini bumbu kering ini juga bisa digunakan untuk gulai. Kita masak gulai juga bisa. Jadi seperti ini. Ketika sudah agak menyusut, kita masukkan bumbu kedua dan kita biarkan lagi sampai menyusut lagi, sampai airnya menyusut lagi.
kita biarkan, kita aduk ya biar rata, biar rasanya itu tidak sempurna ya, kita harus aduk seperti itu. Nah memang masak rendang nih membutuhkan membutuhkan kesabaran gitu, karena memang masaknya butuh waktu yang sedikit lama dibanding dengan masak-masakan yang lain gitu mam ya. Dan ini ya rahasia rendang, saya berikan rahasianya di sini, yaitu ini rendang kelapa yang tadi sudah saya haluskan sehingga keluar minyaknya seperti itu. Itu yang membuat rendang itu coklat dan membuat rasanya itu lebih gurih gitu ya. Kita bisa menggunakan bumbu rendang jadi apapun mereknya gitu. Tapi nanti tambahkan ini gitu supaya hasilnya itu menjadi lebih enak. Karena kalau hanya memakai bumbu rendang siap tanpa menggunakan ini itu akan berbeda sekali mam. Dan ini saya berikan ya, ini rahasia rendang itu enak. Nanti rasanya itu seperti, kalau kata anak-anak saya, kata saudara-saudara saya gitu ya, rasanya itu seperti benar-benar seperti rendang di rumah makan Padang gitu katanya ya. Itu rahasianya itu ya, menggunakan kelapa sangrai yang dihaluskan hingga keluar minyaknya seperti itu. Lalu kita aduk seperti ini ya, dan kita biarkan sampai menyusut, santannya ini menyusut gitu ya, sampai menyusut. Dan kalau menyusut tentu ya masak rendang ini lama supaya bumbu-bumbunya tuh benar-benar masuk ke dalam ke dalam dagingnya gitu ya. Nah seperti ini ya, ini juga masih kita masak ya, tapi dengan api yang sangat kecil gitu ya. Kita biarkan sampai benar-benar menyusut gitu. Nah sambil menunggu rendang ini menyusut airnya, di sini saya sambil gunakan kompor sebelahnya ya. Ini saya gunakan kompor kecil yang untuk masak rendang tadi. Nah di kompor yang lain saya mulai menumis ini sayur untuk kuah. Saya di sini rencana mau membuat lontong. Jadi sayurnya adalah di sini saya masukkan geprek serai, daun salam, daun jeruk, kemudian ada lengkuas, lalu bawang merah, bawang putih dan juga irisan cabai. Itu ditumis hingga harum ya, seperti ini. Setelah aromanya harum gitu ya, minyaknya nggak usah banyak-banyak ya mam, karena nanti berminyak jadinya kalau kita terlalu banyak minyak. Jadi sedikit kering gini, cuman untuk mengeluarkan bau harumnya. Nah setelah itu kita masukkan, ini ada tahu tempe yang sudah dipotong-potong, tempenya digoreng dulu ya. Setelah dipotong-potong kita masukkan, lalu kita aduk lagi sampai sedikit sedikit tercampur gitu ya. Lalu kita masukkan ini. Di sini saya menggunakan untuk kuah lontongnya, saya menggunakan irisan labu siam gitu ya. Jadi saya menggunakan untuk sayur lontongnya itu saya menggunakan labu siam saja gitu ya. Sesuai selera sih ya, kan ada juga yang menggunakan potongan dadu labu siam, tambah kentang, tambah wortel gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan sayur labu siam saja karena memang saya ikuti aja selera di rumah ya. Di rumah itu pada sukanya ini gitu. Jadi udah saya buat masaknya ini. Nah di kompor sebelahnya saya sedang merebus telur. Ini saya gunakan untuk membuat balado telur gitu ya. Jadi nanti menu untuk bulan Ramadan adalah lontong, kuah sayur ini labu siam dan juga balado telur balado, dan ditambah dengan rendang. Jadi makannya itu campur gitu mam ya. Gitu. Itu memang setiap tahun saya tiap lebaran ya, baik lebaran hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, pasti saya masak itu gitu. Nah ini ya udah mulai layu, tadi kita tumis sampai layu. Saya pindahkan ke dalam tempat yang lebih besar tadi karena tempatnya kecil. Kemudian saya masukkan, kalau udah layu itu saya masukkanlah santannya gitu ya. Saya masukkan santannya, saya aduk-aduk. Lalu kita tambahkan garam, gula sedikit, penyedap gitu ya. Lalu kita aduk-aduk lagi dan biarkan hingga
mendidih tentunya, hingga mendidih. Alhamdulillah ya, ini sudah mendidih dan sudah siap untuk dihidangkan ya. Seperti ini ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Untuk kuah sayurnya sudah siap. Ya saya masak banyak karena memang kita akan makan bersama di rumah. Nah ini ya tadi telur yang sudah kita goreng tadi itu digoreng dulu. Lalu ini saya sudah mulai menumis bumbu baladonya ya. Bumbu baladonya gampang sih, cuma bawang merah, bawang putih gitu ya. Cuma di sini saya tambahkan sedikit tomat gitu ya. Lalu di sini saya cemplungin daun jeruk supaya wangi. Saya tumis sampai benar-benar harum dan tanak ya. Sampai hilang rasa mentahnya gitu loh ya. Jadi ini kita tumis. Nah ini ya udah mulai matang ya. Udah mulai bener-bener matang ya. Kalau nggak matang nanti itu balado itu memang harus numisnya itu harus bener matang gitu ya. Jadi setelah itu barulah kita masukkan garam, gula. Ya tadi udah saya masukkan garam, gula sih. Cuman di sini saya incip kurang kurang asin sedikit, jadi saya tambahkan sedikit gula dan sedikit lalu kita aduk-aduk lagi seperti itu. Lalu nanti kita masukkanlah telur yang tadi udah kita goreng. Nah ini ya, ini sudah mulai harum. Lalu kita masukkanlah telur yang udah kita kukus tadi, terus kita goreng sebentar, lalu kita masukkan ke dalam bumbu tadi ya. Lalu kita aduk sebentar saja. Di sini kebetulan saya tadi gorengnya agak agak diaduk-aduk, jadi ada beberapa telur yang ini ya, yang terbuka gitu ya. Nah ini ya, jadi ini kita tambahkan sedikit saja airnya, lalu kita masak lagi hingga sedikit menyusut airnya, baru kita angkat gitu ya. Dan ini lontongnya dengan biasanya saya lontong buat sendiri, cuman tahun ini karena di Jawa itu murah sekali daripada saya buat kayak di Riau, harganya lebih murah, jadi saya lebih baik beli jadi saja, menghemat tenaga. Dan di sini kemudian saya membuat menu untuk es ya. Kita akan membuat es kelapa kawi, yaitu terbuat dari Nutrijel rasa kelapa, kemudian ditambah dengan santan kara gitu ya. Kita tambahkan gula ya, kita masak, kita aduk seperti ini. Lalu setelah matang kita masukkan pada loyang seperti ini dan kita biarkan dingin ya. Kita biarkan dingin sampai nanti bisa untuk dikeruk seperti ya, bentuk-bentuk seperti kelapa muda gitu ya. Ini hasilnya ya Mam, dan itu rasanya benar-benar mirip kayak kelapa muda ya, makanya saya bilang disebut dengan es kelapa muda KW gitu ya, es kelapa muda KW. Lalu berikutnya saya di sini membuat puding coklat. Ini kesukaan anak-anak dan ini wajib ada ya. Kalau lebaran ini yang ditunggu anak-anak kecil saya itu ini puding coklat, ini wajib ada. Jadi saya di sini juga sambil menunggu dingin tadi ya. Saya di sini membuat puding coklat. Puding coklat favoritnya anak-anak gitu ya. Jadi Mam, Bunda dan teman-teman pasti semua pada sibuk juga ya mempersiapkan lebaran gitu ya. Masukin kue ke toples pasti gitu ya. Nah di saat saya sedang memasak ini, itu anak-anak saya bertiga sedang bergerilya memasukkan kue-kue ke toples ya gitu. Nah ini ya, di sini ini akhirnya udah siap juga puding coklatnya dan juga kelapa mudanya, dan juga ya, untuk coklatnya saya masukkan dulu ke kulkas karena masih belum dingin. Dan ini untuk yang tadi ya, yang kelapa muda KW tadi, ini saya serut-serut pakai sendok saja gitu ya. Biar teksturnya itu mirip-mirip kelapa muda gitu ya, mirip-mirip kelapa muda. Lalu setelah kita serut tadi ya, beberapa sesuai dengan selera sih ya. Ada yang pakai alat serutan yang ada. Kebetulan di sini saya menggunakan sendok aja ya biar cepet gitu ya. Setelah kita serut, maka nanti kita buatnya menggunakan sirup nata de coco yang merah ya, Marchen ya. Dan juga susu cair. Nah di sini ya kita udah mulai tuangkan sirupnya, kemudian ditambah dengan air rebusan gula ya ini ya. Kita tambahkan air rebusan gula.
Lalu setelah tadi sirup dan air rebusan gula, lalu kita tambahkan di sini susu cair dan aduk kembali. Dan itu kita tinggal kasih es batu atau kita masukkan dalam kulkas, itu rasanya sudah alhamdulillah ya. Dan ini benar-benar mirip es kelapa muda KW ya gitu. Jadi kita nggak perlu cari degan atau kelapa muda, dengan gini aja kita udah bisa menikmati. Dan alhamdulillah di sini ada bolu marmer, puding coklat ya, balado telur dan rendang. Juga sayur lontongnya sudah siap untuk dihidangkan untuk menu lebaran. Alhamdulillah ya udah selesai semua, artinya sudah siap menyambut hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk kue-kuenya tadi sewaktu masak itu anak-anak dibantu sama anak-anak pun sudah menyusun kue-kue lebaran untuk diletakkan di ruang tamu ya. Dan jangan lupa karena musim pandemi Covid kita harus siapkan hand sanitizer di meja gitu ya. Itu supaya untuk mengantisipasi, bagaimanapun juga tetap kita harus patuhi protokol kesehatan ya. Untuk tetap harus berhati-hati. Jadi itulah video kali ini Mam tentang kegiatan saya sehari-hari. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.